Sekarang kalian buka bukunya halaman 137 ya nak ya. Pada subtema 4 ini kita akan belajar tentang materi penghematan energi. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya nak ya, apa itu energi ya. Ada energi alternatif juga sudah dijelaskan oleh Ibu Rindi dan Pak Rasa. Nah, persediaan energi ini semakin berkurang, karena itulah energi alternatif mulai diperlukan. Dengan penggunaan energi alternatif berarti kita ikut serta menjaga ketersediaan energi, karena energi ini nak terbatas ya nak ya. Nah, menghemat energi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, caranya yang pertama menggunakan air dan listrik seperlunya. Jadi air dan listrik ini termasuk energi juga nak. Nah, dan naik kendaraan umum untuk pergi ke sekolah. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 138 ya nak ya. Ada teks tentang menghemat energi di rumah. Nah, diceritakan ada Anton tinggal di pedesaan. Rumah Anton itu sangat asri dan bersih. Ibu rajin merawat tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore ibu menyiram tanaman. Anton selalu membantu ibu menyiramnya. Pagi hari, setiap bangun tidur, Anton membersihkan tempat tidurnya, membiarkan udara bersih masuk lewat jendela dan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Anton tidak lupa mematikan lampu saat pagi datang. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya bacanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada halaman 139 itu jawabannya didapatkan dari teks yang ada di halaman 138. Soal nomor 1 kita jawab sama-sama ya. Bagaimana cara keluarga Anton dalam menghemat energi? Tuh, kita lihat di paragraf pertama ya. Caranya mematikan lampu saat pagi datang. Pagi datang ini maksudnya saat pagi hari. Nah, jika lampu pada pagi hari sudah tidak terpakai lagi, harap dimatikan ya nak ya untuk menghemat energi. Yang kedua, pada siang hari itu lampu dimatikan. Dan selanjutnya, jika udara sudah dingin, tidak usah lagi menggunakan kipas angin ya nak ya. Nah, soal nomor 2, apa saja manfaat menghemat energi? Manfaatnya yang pertama, selain biaya listrik itu menjadi murah ya. Nah, selain itu juga menghemat energi itu agar energi itu tidak cepat habis, karena energi itu kan terbatas ya nak ya jumlahnya, makanya kita harus menghemat energi. Nomor 3, mengapa menanam pohon dapat menghemat energi? Karena nih, begitu juga dengan pendingin udara, pepohonan yang rindang artinya banyak telah menambah suasana sejuk di rumah Anton. Jadi dengan menanam pohon dapat menghemat energi. Jika kita menanam pohon dan pohon itu rindang tumbuhnya, maka udara di sekitar rumah kita itu menjadi sejuk, tidak kepanasan lagi. Makanya kita dapat menghemat energi. Nomor 4, apa yang terjadi di rumah Anton jika tidak ada pepohonan? Ya, kita bayangkan saja, pepohonan itu kan menghasilkan oksigen bagi kehidupan kita. Jika tidak ada pepohonan, maka yang pertama udara kita akan panas, yang kedua kurangnya oksigen sehingga kita tidak merasa sejuk. Yang kelima, siapa yang paling berperan penting dalam penghematan energi di rumah Anton? Yang paling berperan penting adalah ibu dan Anton serta keluarga yang lainnya, sama-sama berperan penting untuk menghemat energi. Paham? Nah, selanjutnya Bu Mita akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara menghitung keliling dan luas pada bangun datar, yaitu persegi panjang dengan satuan yang tidak baku. Maksud satuan yang tidak baku di sini adalah satuan yang tidak secara nasional ya nak ya, bukan dalam satuan sentimeter, meter dan sebagainya, melainkan dalam satuan luas. Misalnya dengan berapa tusuk gigi, itu kan tidak baku ya nak ya, karena tusuk gigi itu ada yang panjang ada yang pendek. Terus dengan satuan korek api ya nak ya, korek api itu kan berbeda dengan tusuk gigi ya, ukurannya beda. Nah, contohnya amati kertas yang digunakan Anton dan Made untuk membuat layang-layang.
Jadi di sini ada kertas Anton, di sini ada kertas made, ya. Kertas Anton dilambangkan atau diberi warna merah, sedangkan kertas made diberi warna ungu. Kertas Anton berbeda dengan kertas made, jadi keliling kertas Anton juga berbeda milik made. Jika ukurannya berbeda, maka kelilingnya pun atau luasnya pun berbeda. Jika kelilingnya berbeda, maka luasnya pun berbeda, ya nak ya. Nah, selanjutnya kita hitung dulu. Misalnya di sini diberikan contoh kembali, ada sebuah bangun persegi panjang. Nah, diketahui panjang di sininya 3 tusuk gigi. Ini 3 tusuk, ini 1 tusuk gigi, 1 tusuk gigi, 1 tusuk gigi, sehingga panjangnya ada 3 tusuk gigi. Kemudian lebar yang ini anak ya. Nah, ini 1 batang tusuk gigi, yang di sini 1 batang tusuk gigi. Jadi lebarnya ada 2 batang tusuk gigi. Kelilingnya masih ingat keliling persegi panjang, ya. Keliling persegi panjang, misalnya kita mulai dari titik sini nak. Berarti di sini ada berapa? Ada 3 batang tusuk gigi, kemudian ke kiri kita ya, ditambah 2 batang tusuk gigi, ke sini lagi ditambah 3 tusuk gigi, ditambah 2 tusuk gigi, sehingga 3 batang tusuk giginya ada berapa? Ada 2, ditambah 2 batang tusuk giginya ada berapa? Ada 2. Sehingga 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 2 sama dengan 4, 6 tambah 4 sama dengan 10. Atau dengan cara yang biasa kita pernah lakukan ya nak ya, di kelas 2 pernah ya nak ya kita ya nak ya. Nah, di sini ada sebuah persegi panjang. Nah, diberikan lebarnya adalah 2 persegi satuan. Ini namanya persegi satuan karena dia ada 2, berarti 2 persegi satuan sebagai lebar. Sedangkan panjangnya ada 1, 2, 3, ada 3 satuan. Nah, apa rumus luas persegi panjang? Rumus luas persegi panjang, karena persegi panjang ada panjang, kemudian ada lebar, maka rumus persegi panjang secara umumnya adalah panjang dikali lebar. Sehingga luas persegi panjang pada gambar di samping ini adalah panjangnya berapa? 3 persegi satuan dikali lebarnya berapa? 2 persegi satuan. Makanya 3 kali 2 sama dengan 6, satuannya persegi satuan. Selanjutnya kita akan belajar tentang senam ritmik. Hari ini Anton dan teman-teman sekelasnya akan melakukan senam ritmik. Mereka akan melakukan senam irama yang diiringi irama musik atau hitungan ketukan. Jadi senam ritmik itu disebut juga dengan irama. Ayo lakukan senam ritmik dengan hitungan ketukan. Ikuti gerakan berikut. Yang pertama, melompat sambil mengayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, memutarkan badan. Yang ketiga, gerakan kombinasi. Nah, nanti boleh kalian baca sendiri ya bukunya di halaman 148 dan 149. Bagaimana gerakan melompat sambil mengayunkan kedua tangan dan ke kanan dan ke kiri, serta bagaimana cara melakukan memutar badan, serta bagaimana cara melakukan gerakan kombinasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan. Misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan, agar lingkungan tetap sehat. Sekarang bacalah bacaan berikut ini. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya.
Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi hari dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Kertas beni lebih besar dari kertas Edo. Jadi, keliling kertas beni berbeda dari kertas Edo. Akibatnya, luas kertas beni berbeda dari kertas Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling. Dapatkah kamu menentukan luas kertas beni dan Edo? Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Lihatlah contoh berikut. Luas sama dengan 5 kali 4 persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan. Senam irama adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, dan lain sebagainya. Senam irama terbagi menjadi dua, yaitu senam irama menggunakan alat dan senam irama tanpa menggunakan alat. Ada banyak alat yang digunakan untuk senam irama, yaitu seperti simpai, bola, gada, tali, tempurung kelapa, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita pelajari yaitu senam irama menggunakan alat, yaitu bola dan tempurung kelapa. Mari kita praktekkan senam irama menggunakan alat, yaitu bola. Kita mulai gerakan yang pertama. Sikap awal berdiri tegak sambil memegang bola. Kedua, angkat kaki kiri sambil mengayunkan bola ke kanan. Ketiga, angkat kaki kanan sambil mengayunkan bola ke kiri. Keempat, lakukan dengan irama. Gerakan yang kedua. Sikap awal berdiri tegak sambil memegang bola. Kedua, lakukan jalan di tempat sambil berhitung. Ketiga, pada saat sampai pada hitungan keempat, maka putar badan sampai menghadap ke belakang. Contoh gerakan menggunakan hitungan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang ketiga. Sikap awal berdiri tegak sambil memegang bola. Kedua, lompat ke kiri dan kanan serta mengayunkan bola. Ketiga, pada hitungan keempat putar badan sampai menghadap ke belakang. Gerakan tersebut bisa dilakukan menggunakan hitungan. Lakukan kembali sampai hitungan ke-8. Kembali berputar seperti posisi semula, lakukan dengan irama bervariasi. Nah, itu tadi gerakan senam irama menggunakan alat, bola. Sekarang kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu gerakan senam irama menggunakan alat, tempurung kelapa. Kita siapkan alat tersebut, atau kalian bisa menggunakan alat lain, yaitu seperti kaleng, dan sebagainya. Kita mulai gerakan yang pertama. Sikap awal berdiri tegak sambil memegang tempurung kelapa. Kedua, lompat ke kiri dan ke kanan dengan hitungan sambil menepukkan tempurung kelapa. Ketiga, pada hitungan keempat, putar badan sampai menghadap ke belakang. Gerakan yang kedua. Sikap awal berdiri tegak sambil memegang tempurung kelapa. Kedua, lakukan jalan di tempat sambil berhitung. Ketiga, pada saat sampai hitungan keempat, putar badan sampai menghadap ke belakang. Lakukan kembali sampai hitungan ke-8. Kembali berputar seperti posisi semula, lakukan dengan irama bervariasi.
Itu tadi contoh gerakan senam irama menggunakan alat tempurung kelapa. Oke, mungkin itu saja dapat Ibu kita jelaskan pada materi ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Selalu jaga kesehatan ya nak ya, selalu mencuci tangan, selalu gunakan masker saat keluar rumah ya. Yang pasti harus selalu menjaga kebersihan. Oke, jangan lupa kerjakan tugas dari Ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.